teman-teman media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada sore hari ini kami dari firma hukum Sadrap Seskodi and Partners mewakili klien kami atas nama Ibu Gladys Angelica Mokodompis, di mana ingin menyampaikan rilis media dikarenakan kemarin sudah cukup banyak teman-teman media yang menghubungi juga terkait gugatan kami kepada PT Rumah Sakit Siloam Hospital MRCC Semanggi. Jadi kita sengaja pengen mengundang teman-teman semua pada kesempatan sore ini agar pemberitaan ini tidak lari kemana-mana pemberitaannya. Jadi materi yang pengen kami sampaikan adalah ingin menyampaikan secara resmi kepada teman-teman media dan pers, di mana benar kami telah mengajukan gugatan kepada Rumah Sakit MRCC Siloam Semanggi, di mana di dalam gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rumah Sakit MRCC Siloam dan juga kepada dokter yang menangani, dalam hal ini berinisial dokter MS ya? MS kalau nggak salah. Betul, MS. Kita sebut dengan dokter MS. Nah, adapun kenapa sampai kami harus menempuh upaya hukum seperti ini disebabkan beberapa hal. Yang dimana pertama, pada saat klien kami itu melakukan pemeriksaan adanya dugaan ataupun luka ataupun rasa nyeri yang dialami oleh klien kami, awalnya itu dikarenakan adanya penyakit ambeien, di mana dalam penyakit ambeien ini mereka Ibu Gladys pengen melakukan pengobatan dan melakukan konsultasi kepada dokter yang bersangkutan. Nah, setelah melakukan konsultasi tersebut, disepakatilah bahwa akan dilakukan tindakan medis berupa operasi. Nah, mungkin akan lebih fairnya jika kita semua sore ini sama-sama mendengar keterangan langsung yang dilakukan oleh Ibu ataupun klien kami, Ibu Gladys. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Gladys untuk menyampaikan bagaimana kronologi awal secara singkat dan upaya apa yang telah dilakukan. Begitu, persilakan. Jadi kalau misalkan untuk kronologinya memang benar saya mendatangi Rumah Sakit Siloam. Awalnya pengen menempuh pengobatan laser untuk sakit saya, itu wasir, dan memang konsultasi dengan dokter MS, dan disarankan untuk operasi, tapi tidak laser. Jadinya kita menggunakan stapler. Stapler ini dijadwalkan kalau kurang lebih 1 bulan kemudian, karena memang kita menunggu siap dan jadwal saya juga dari kerjaan siap, jadi dilakukan 1 bulan kemudian. Singkat ceritanya dioperasi, tapi ada kendala di mana info pertama yang saya dengar adalah ada patahan jarum yang tertinggal di tubuh saya. Tapi ketika didesak oleh pihak keluarga, karena kita sendiri tuh panik, sudah dinyatakan boleh pulang nih dari rumah sakit, tapi jarum ini gimana gitu kan. Akhirnya pihak keluarga mendesak rumah sakit untuk menanyakan satu posisi jarumnya sebenarnya ada di mana. Karena dari pasca operasi kita hanya dijelaskan bahwa terdapat tertinggalnya jarum di antara saya lupa rektum dan mendekati dinding vagina. Karena memang ketika dokter menjelaskan pun saya masih kondisi baru selesai operasi, jadi masih pengaruh obat bius dan panik. Seketika itu pun panik karena ada jarum yang tertinggal. Itu kayak gimana nih, dan info dari dokter akan dilakukan operasi lagi. Di situ saya kena panik, takut, semuanya bercampur aduk karena jujur baru selesai operasi nih, terus tiba-tiba belum sadar sepenuhnya tiba-tiba mau dioperasi lagi yang saya nggak tahu kapan. Diskusi dengan keluarga, kasih informasi bahwa wah ini tuh berbahaya gitu, ini berbahaya, kamu harus desak untuk segera dioperasi kembali gitu untuk mengangkat si jarum ini. Dari situ baru kita kejar pihak rumah sakit, tolong dong saya mau posisi jarumnya ada di mana. Akhirnya setelah diskusi yang lumayan panjang, kita dikasih jadwal untuk CT scan. Dari CT scan ini baru diketahui bahwa bukan patahan jarum, tetapi 2 buah jarum tertinggal
di dalamnya. Oke, bisa kita perlihatkan bahwa di sini memang jelas adanya 2 buah jarum yang tertinggal. Jadi bukan adanya patahan jarum seperti yang disampaikan kepada klien kami di awal. Seperti itu penjelasannya. Oke, bisa dilanjut ya, Bu. Tahan, Mas. Lanjut, Pak. Jadi ketika tahu nih ada 2 jarum, makin panik juga dari pihak keluarga kita yang menginfokan bahwa nggak bisa nih, ini jarum benda tajam, dengan penjelasan simpel bahwa hal ini bisa berdampak kepada kondisi kesehatan saya berlanjut. Jadi bisa terdapat berbagai kemungkinan yang waktu itu belum dijelaskan dari para dokter terhadap saya. Hanya diinfokan bahwa jarum ini akan kita angkat setelah ibu waktu itu dilanjutkan proses staplernya, jadi harus menunggu udinnya reda dan lain sebagainya. Jadi saya harus menunggu sekitar kurang lebih sebulan. Waktu itu diinfokan, saya jelas waktu itu menolak. Kenapa harus nunggu sebulan? Karena saya mau dioperasi secepatnya. Saya takut, saya nggak mau saya kenapa-napa dengan segala resiko-resiko yang terjadi. Saya takut gitu. Tapi dari dokternya nggak bisa karena staplernya belum set gitu lah. Sepemahaman saya seperti itu, belum set. Saya sempat nanya, kalau memang kita harus nunggu staplernya sembuh, kenapa kita nggak waktu itu nggak berhenti dulu si staplernya? Kenapa harus dilanjutin gitu? Kenapa nggak dikeluarin dulu jarumnya? Kenapa nggak diinin dulu? Intinya saya mengeluhkan hal itu ke pihak Siloam. Keluarga kita juga melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak Siloam sampai pada akhirnya memuncak di sayanya kurang sependapat dengan tindakan yang dilakukan terhadap saya oleh pihak Siloam karena adanya kesepakatan yang dikeluarkan yang menurut saya terlalu menyudutkan saya sebagai pasien, di mana di situ hanya mengarahkan bahwa ini salah satu tindakan yang normal. Saya itu tidak dipikirkan gimana cara pengobatannya ke depan dan infeksi-infeksi yang mungkin terjadi, yang ada pendapat dari dokter-dokter lain bahwa sakitnya saya itu ketika jarumnya diangkat pun belum tentu infeksi atau penyebabnya itu selesai, belum tentu, karena masih ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak tampak pada saat CT scan, MRI, bahkan tindakannya itu yang bisa bernya jadi infeksi, bahkan apapun itu kita belum pernah ada yang tahu. Di CT scan pun saya itu sebelum operasi 3 kali, walaupun dari dokter radiologi pun di Siloam sempat, Bu, udah beberapa kali ya CT scan-nya gitu kan, karena memang sudah lebih dari sekali saya harus CT scan untuk melihat posisi jarumnya ada di mana, dia bergerak atau tidak gitu. Selama ini sih hasilnya tidak pernah bergerak, tapi kita tidak pernah tahu tidak bergerak karena memang tidak bergerak atau dia bergerak dan kembali pada posisinya, kita nggak ada yang tahu. Dan itu yang menjadi kekhawatiran saya sampai dengan saat ini, sampai dengan jarumnya itu sudah diangkat, tapi masih ada kekhawatirannya kita di sini. Dan memang ketika planning operasi pun pengangkatan jarum kedua, sampai saya selesai pengangkatan jarum, saya keluar lagi dari rumah sakit belum memberikan kesepakatan sesuai dengan apa yang kita obrolin. Di antaranya itu masih hanya menekan bahwa saya tidak perlu ngelaporin secara pidana ataupun perdata, tindakan itu adalah tindakan normal. Itu yang menjadi kekecewaan saya sebagai pasien. Kenapa di sini hanya menekankan seolah-olah ini tindakan normal, saya nggak boleh ngelaporin dan lain sebagainya, tapi kesehatan saya tidak dipikirin gitu. Gimana saya ke depan itu nggak ada dipikirin oleh rumah sakit sama sekali gitu. Itu yang menjadi, ya udahlah, karena mereka juga pengen main-main dengan kita, ya kita orang kecil ya, tapi kita juga bukan berarti kita orang kecil, nyawa kita nggak berharga gitu. Jadi saya menemui suami, kita diskusi gimana, ya udah kita bawa cari pengacara yang mau ngebantuin kita untuk mengangkat kasus ini. Ya, jadi demikian yang disampaikan oleh klien kami, Ibu Gladys, dan kita juga bisa sama-sama lihat ini merupakan contoh agreement yang harus ditandatangani oleh klien kami beserta dengan suami saat itu, di mana salah satu poin yang cukup jelas di sini disampaikan bahwa itu merupakan resiko medis. Bahasanya jelas, itu merupakan resiko medis yang dapat terjadi kapanpun oleh siapapun. Nah, pemahaman kami sebagai orang yang nggak ngerti medis, resiko medis yang dimaksud di sini menurut anggapan kami adalah apabila teman-teman ataupun Bapak Ibu misalnya melakukan sebuah tindakan operasi, misalnya pengangkatan jantung atau operasi terkait jantung, ada arteri A, ada arteri B.
kalau dipotong arteri A penyebabnya apa, dipotong arteri B penyebabnya apa. Itu pemahaman kami kalau resiko medis. Tetapi jelas kalau yang kita lihat di sini bukan resiko medis, tetapi jarum yang tertinggal di dalam tubuh pasien itu merupakan kelalaian. Jadi bukan sebagai resiko medis anggapannya. Nah, kemudian sebenarnya saat itu dari pihak keluarga tidak mau membawa ke ranah hukum persoalan ini. Tetapi dengan adanya paksaan untuk menandatangani surat ini dan juga setelah kami melakukan dan membuka ruang negosiasi dengan pihak rumah sakit, beberapa hal terjadi nih. Mungkin teman-teman media yang kemarin ada ikut di persidangan tahu nih kondisinya. Yang pertama, sekelas rumah sakit Siloam, dalam hal ini tim hukumnya ataupun tim legalnya hanya memberikan respon terkait surat teguran hukum kami dalam bentuk WA balasannya. Hanya dalam bentuk WA mereka membalas surat somasi kami. Di mana di dalam pembicaraan saat itu dengan beberapa tim legal yang mengatasnamakan Rumah Sakit Siloam, mereka hanya menawarkan untuk uang sebesar 200 juta kompensasinya. Jadi Rumah Sakit Siloam hanya menghargai luka yang ditimbulkan. Mohon maaf saya mungkin sedikit menjelaskan. Jadi jarum itu berasal dari anus tadinya. Dimana setelah kemudian dilakukan pemeriksaan, itu sudah tembus ke vaginalnya. Bolong tuh. Jadi itu hanya dihargai sebesar 200 juta menurut pihak dari teman-teman kuasa hukum ataupun tim legal dari Rumah Sakit Siloam. Nah, tentu hal ini cukup membuat kami kaget dan harus menempuh upaya hukum lanjutan. Tapi bagaimanapun juga kami hanya berfokus kepada bagaimana kelanjutan dari klien kami ini pengobatannya. Ini menjadi salah satu tuntutannya. Kemudian pertanggungjawaban sejauh mana yang bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Siloam. Kami tidak minta uang semata-mata, tapi bagaimana wujud untuk pengobatan dari klien kami ini begitu. Jadi inilah hal-hal yang sangat disayangkan dan di saat kemarin teman-teman media ada beberapa yang ikut di saat proses persidangan melihat juga bahwa kuasa hukum dari PT Siloam itu meninggalkan lokasi persidangan, walk out dengan alasan tidak setuju dengan proses mediasi yang ditunjuk oleh pengadilan menunjuk mediator non-hakim. Itu di depan seluruh mediator dan staf pengadilan. Bayangin teman-teman yang berprofesi sebagai mediator dilecehkan dengan perbuatan seperti itu. Bagi kami, kalaupun memang tidak setuju dengan mekanisme yang ditetapkan, ya silakan kita sama-sama menghadap kepada majelis hakim, minta penunjukan, tapi bukan berarti meninggalkan lokasi persidangan. Bagi kami itu tidak benar hal-hal yang dilakukan begitu. Jadi balik lagi, maksud kami juga pada sore hari ini mengundang dari teman-teman media, mohon untuk kiranya mau berkenan membantu kami di sini untuk mengawal. Karena apa? Yang kami lawan ini adalah gajah. Yang kami lawan ini duitnya unlimited nih bahasanya. Jadi apakah kami bisa menang atau tidak? Tentu kami tidak bisa berharap banyak. Karena hal apapun bisa dilakukan di sini. Dan kami kan nggak tahu dengan hal itu apa yang akan dilakukan. Jadi kami hanya meminta mohon dukungannya, mohon dikawal perkara ini supaya apa? Apa yang menjadi hak dari klien kami ini dapat direalisasikan di dalam proses persidangan nanti. Dapat teman-teman kawal nanti bagaimana proses persidangannya. Hanya itu saja dari kami. Mungkin kami akan membuka bagi teman-teman